Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, saya Ana Anissa Salamah dengan NIM 2012101442 dan ini rekan Saya Anissa Aulia Musli dengan NIM 2012111314. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ushul Fikih 1, dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yaitu As-Sunnah yang diambil dari kitab Ushul Fikih. Adapun penulisnya Abdullah Rafi'i SAG, Mulyono Jamal MA, Imam Iskarom LC, Imam Kamaluddin M.Hum, dan Imam Awaluddin MA. Agar teman-teman memahami materi yang kita sampaikan, mari simak video kita sampai akhir. Di sini kan kita akan membahas mengenai sunnah. Nah, coba Ana jelaskan apa sih pengertian sunnah itu? Baik, di sini sunnah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, as-sunnatu lugatan at-tariqatu mahmudah kanat aw ghairu mahmudah awil adah aw tariqatul maslukah. Sunnah menurut bahasa adalah sesuatu cara yang benar ataupun tidak benar atau jelek atau kebiasaan atau suatu cara yang harus diikuti. Adapun sunnah menurut istilah, wasunnatu fil istilah al-usuliyina masadara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Fa sunnah salasa, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, wa sunnah takririyah. Nah, menurut istilah, sunnah menurut para ulama usuliyin adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan, perbuatan ataupun ketetapannya. Nah, di sini sunnah itu memiliki tiga macam. Yang pertama ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan juga ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah wa sunnatu qauliyah hiya ahaditsahul lati qaliha fi mukhtalafil munasabat. Sunnah qauliyah adalah ucapan atau hadis yang diucapkan dalam berbagai kesempatan, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, muttafaqun alaih. Adapun arti dari sabda tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Wa sunnatu fi'liyah hiya af'alu sallallahu alaihi wasallam mithlu ada'i shalawatul khamsu wa manasikul hajj. Nah, adapun sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti melaksanakan salat 5 waktu dan juga menunaikan ibadah haji. Adapun yang selanjutnya yaitu sunnah takririyah. Wa sunnah takririyah hiya ma aqarrabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ashabihi min aqwalin wa af'alin bisukutihi wa adamu inkaruhu aw bimuwafaqatihi wa izharu istihsanuhu. Nah, sunnah qauliyah adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan dan perbuatan dari sebagian sahabat Nabi dengan cara diamnya dan tidak mengingkarinya, atau dengan menyetujui dan menunjukkan kebenarannya ataupun persetujuannya. Nah, contohnya seperti dalam hadis sebagai berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a minal ahzab la yusallina ahadun al-asri illa fi bani Quraidah fa adraka ba'duhum al-asru fi tariqah qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiha wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dzalika. Fa dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita ketika telah pulang dari perang Ahzab, janganlah seorang pun sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraizoh. Sebagian dari para sahabat mendapati waktu sholat asar telah tiba saat masih dalam perjalanan. Maka sebagian dari mereka ini berkata, kita tidak melaksanakan sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraizoh. Sebagian yang lain berkata, bahkan kita akan melaksanakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kita melakukan hal seperti itu. Setelah itu perselisihan tersebut terjadi dan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mencela salah satu dari keduanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi itulah pengertian tentang as-sunnah, di mana pengertian as-sunnah itu ada secara bahasa dan juga ada secara istilah, dan juga terdapat 3 macam sunnah, ada sunnah fi'liyah, qauliyah, dan juga takririyah. Nah, sunnah dalam sumber hukum Islam itu kan tentu memiliki kehujahan. Jadi seperti apa sih kehujahan sunnah dalam sumber hukum Islam itu? Kehujahan sunnah ada pada Al-Quran dan kesepakatan para sahabat dan juga dari akli. Nah, di dalam Al-Quran pada surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dimana artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Dan pada surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, Mayyuti'i Rasulullah faqad Allah, yang artinya siapa yang mentaati Rasul maka sungguh telah mentaati Allah. Nah, yang kedua di dalam kesepakatan para sahabat dan orang-orang saleh, yaitu setelah mengetahui tentang perlunya mengikuti petunjuk dan sunnah beliau semasa hidupnya dan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga dalam dalil akli. Dalam Al-Quran Allah membebankan kepada manusia tentang kewajiban yang maknanya tidak dapat dijelaskan, yang ketentuannya dan tata caranya tidak dirinci di dalam Al-Quran. Nah, sunnah datang secara rinci dan menjelaskan atau memperjelas hal ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakat, yang artinya tegakkanlah sholat dan ditunaikanlah zakat. Nah, dari arti tersebut sunnah akan memperjelas mengapa disuruhnya tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Selanjutnya kan mengenai hubungan sunnah dan Al-Quran. Bagaimana sih penjelasan hubungan sunnah dan Al-Quran itu? Hubungan sunnah dengan Al-Quran ini dapat kita lihat dari 2 sudut. Yang pertama itu dari segi sunnah sebagai hujah, dan juga yang kedua dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama ini sunnah sebagai hujah. Nah, sunnah di sini berfungsi sebagai rujukan untuk menentukan hukum syariat, dan juga sunnah ini memiliki kedudukan kedua atau posisi kedua dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, dan juga para mujtahid akan merujuk kepada sunnah dalam menentukan hukum jikalau hukum yang dicari dalam Al-Quran itu tidak ditemukan. Nah, kedua dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sunnah sebagai taklid. Nah, maksud di sini sunnah itu memiliki fungsi sebagai memperkokoh atau memperjelas suatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradzi minkum. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil atau yang tidak benar,
Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dan juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW. Dan yang kedua, sunnah berfungsi sebagai bayan tafsil. Nah, maksud di sini, sunnah ini berfungsi sebagai memperjelas hukum yang ada dalam Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Seperti dalam firman Allah tentang wa aqimus shalah, yaitu dirikanlah salat, yang dimana salat di sini masih bersifat umum atau mujmal. Nah, maka dengan adanya sunnah, yaitu untuk memperjelas hukum-hukum tentang salat, seperti rukun-rukun salat, sunah-sunah salat, dan yang lainnya. Yang ketiga, sunnah berfungsi sebagai bayan tasyri'. Nah, di sini sunnah dapat menentukan hukum secara mandiri, yang dimana hukum tersebut belum dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti menentukan hukum menghimpun pernikahan antara bibi dengan keponakan perempuan, yang dimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi SAW antun kihal mar'ata ala ammatiha aw khalatiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayahnya, dan mengumpulkan antara wanita dengan bibinya dari jalur atau dari pihak ibunya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Untuk pembagian sunnah, di sini sunnah itu terbagi menjadi berapa bagian dan tolong jelaskan dari tiap-tiap bagian sunnah. Untuk pembagian sunnah menurut jumhur ulama terbagi menjadi dua yang ditinjau dari sanad dan perawinya. Nah, yang pertama itu mutawatir dan yang kedua ahad. Nah, mutawatir ini adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang mustahil bagi mereka bersepakat untuk berdusta, maka dari itu diyakini atas kebenarannya. Adapun pembagian mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan redaksi yang persis sama secara makna dan lafaznya, seperti sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati duduknya di neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang maknanya mutawatir, namun lafaznya tidak mutawatir. Hadis ini menunjukkan satu makna yang sama, namun beberapa lafaznya yang berbeda. Contohnya, ada banyak hadis yang menerangkan mengenai syafaat yang lafaznya berbeda namun mempunyai makna yang sama. Pembagian sunnah yang kedua yaitu ahad. Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang pewaris saja. Nah, hadis ahad ini mencakup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, seperti sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi mi walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sesungguhnya beriman salah seorang dari kamu sehingga aku Rasulullah lebih tercinta kepadanya daripada ia mencintai bapaknya dan anaknya serta semua orang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun kesimpulan dari saya tentang sunnah sebagai sumber hukum Islam, di sini sunnah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Nah, dalam pengertian sunnah menurut bahasa atau lughah, yaitu at-tariqatu mahmudah kanat au ghairu mahmudah awil madah aw tariqatul maslukah. Sunnah menurut bahasa yaitu suatu cara atau jalan yang baik atau cara yang tidak baik atau kebiasaan atau sesuatu cara yang harus diikuti. Adapun secara istilah,
Wa sunnah istilahi al-usuliyina ma sadara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Fa sunnah thalatha, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, wa sunnah takririyah. Nah, adapun sunnah menurut istilah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari perkataannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya. Nah, di sini sunnah itu terbagi menjadi 3 macam. Ada sunnah qauliyah yaitu suatu perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah fi'liyah yaitu sunnah dari suatu pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah takririyah yaitu suatu ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang kehujahan sunnah, di sini kehujahan sunnah itu ada dari Al-Quran, ada dari pendapat sebagian para sahabat dan juga dari dalil akli. Nah, adapun dari hubungan sunnah dengan Al-Quran, yaitu dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari segi sunnah sebagai hujah, yang dimana di sini sunnah dapat dijadikan rujukan untuk menentukan hukum syariat, dan juga di sini sunnah menempati posisi kedua dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, yang kedua ini dapat dilihat hubungan sunnah dengan Al-Quran itu dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, yang dimana dalam hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ini sunnah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sunnah berfungsi sebagai bayan takkid, yaitu sunnah berfungsi untuk memperjelas atau memperkokoh suatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, sunnah berfungsi sebagai bayan tafsil, yang dimana sunnah di sini berfungsi untuk memperjelas suatu hukum yang masih bersifat umum atau mujmal. Nah, yang ketiga, sunnah berfungsi sebagai bayan tasyri. Nah, maksud di sini sunnah berfungsi dapat menentukan hukum secara mandiri, yang dimana kejelasannya ataupun hukumnya itu belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk pembagian sunnah, di sini sunnah terbagi menjadi 2, yaitu sunnah mutawatir dan sunnah ahad. Nah, dalam sunnah mutawatir juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mungkin itulah kesimpulan dari saya tentang pembahasan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Adapun kesimpulan saya mengenai sunnah, yaitu bahwa sunnah merujuk kepada tindakan, perkataan, dan persetujuan yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah termasuk dalam ajaran Islam selain dari Al-Quran. Sunnah juga memberikan panduan tentang cara hidup yang baik dan menjadi contoh praktis untuk umat muslim ikuti. Dan kehujahan sunnah ada pada Al-Quran, kesepakatan para sahabat, dan dalil akli. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua, yang dimana sudah diakui kehujahannya. Hubungan antara sunnah dan Al-Quran yaitu bahwa sunnah memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut terhadap ajaran Al-Quran, dan keduanya sama-sama membentuk dasar hukum dan panduan hidup bagi umat Islam. Untuk pembagian sunnah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah mutawatir, yang kedua sunnah ahad. Nah, untuk sunnah mutawatir sendiri terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi. Mungkin itulah kesimpulan dari saya mengenai sunnah sebagai sumber hukum Islam. Itulah penjelasan dari kami tentang sunnah sebagai sumber dari hukum Islam. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan kami tentang sunnah sebagai sumber dari hukum Islam, kami mohon maaf, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.